Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fi bab kathrati turuq al-khair, bab banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin adalah dengan diberikannya jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ketika kita tidak bisa melakukan satu ketaatan, maka ada ketaatan yang lain yang bisa kita lakukan, sehingga pintu surga pun banyak ya. Yang getol sholat ada yang disebut dengan babus sholah. Yang getol puasa sudah disiapkan pintu puasa. Yang fisiknya kuat berangkat jihad Palestina, ada babul jihad. Yang suka membantu orang tua, ada pintu bir walidain dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara kita juga ada yang mampu untuk menggapai semuanya. Satu kunci untuk 8 pintu surga, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya. Salatnya dapat, puasanya dapat, sedekahnya dapat. Sehingga orang yang semacam itu insya Allah diberikan kunci sakti, bisa membuka semua pintu surga dengan satu kunci itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga mendapatkan kunci sakti ya, satu kunci untuk 8 pintu surga, sehingga bidadarinya banyak ya. Ya Ustaz Ilham, bidadarinya banyak, Masya Allah ya. Pengantin baru, pengantin baru senyumnya lebar-lebar ya. Hadis yang selanjutnya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid ghada aw raha, ini di dalam bahasa Arab berangkat di pagi hari setelah sholat subuh sampai zuhur itu disebut ghada. Kalau sore hari sampai malam hari disebut dengan roha ya. Tapi ada juga yang merinci, kalau pagi sampai zuhur ghada, kalau zuhur sampai asar itu disebutnya roha, kalau malam disebutnya duljah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, sebagaimana hadis dari dari Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim ya, inna ad-dina yusrun lan yushada ad-dina ahadun illa ghalabahu ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru bil jannah wasta'inu bil ghadati war rauhati wa syai'in minad duljah. Rasulullah mengatakan agama ini mudah ya? Agama ini gampang ya?
tidak sulit, tetapi walaupun demikian jangan dianggap mudah. Dan tidak ada seorang pun yang mempersulit diri di dalam agama kecuali dia akan dikalahkan. Maka di dalam agama kita itu parameternya biasanya standarnya tawasud. Tawasud itu tidak hulu dan tidak iftafrit, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Orang-orang yang berlebihan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, berdiskusi depan Rasulullah, wahai Rasulullah, di depan rumahnya Rasulullah, saya mah gak mau nikah, pokoknya mau setiap malamnya bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, gak mau bermesraan dengan istri. Yang satu lagi, saya mah gak mau makan daging. Yang satu lagi, saya mah gak mau tidur. Gak mau tidur, puasa terus pokoknya. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Siapa yang mengatakan demikian? Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang paling bertakwa di sisi kalian. Tetapi ingat, aku sholat malam tetapi aku pun tidur. Aku puasa dan aku pun berbuka, dan aku pun menikah, menikah dengan para wanita. Jadi agama kita tidak berlebih-lebihan sebagaimana agama yang lain. Kiainya, kalau kiai di agama lain, saya gak mau menyebutkan agamanya, nanti takut terkena undang-undang ITE. Itu kiainya gak boleh nikah, kalau kawin ya mungkin boleh. Tapi kalau nikah gak boleh. Tapi agama kita agama yang memberikan kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah aku diberikan pilihan selama itu tidak ada pelanggaran syariat, pasti aku akan memilih yang paling mudah. Jadi ketika kita diberikan pilihan, misalkan pilihan mau sedekah 10.000 apa 100.000, yang paling mudah yang mana? Pak Pardi, mau sedekah 10.000 apa 100.000? Terlalu sulit kayaknya pertanyaan. Mau sholat 20 rakaat apa 11 rakaat? Kan kata Rasul dikasih rumusnya, pilih yang paling apa? Mudah bagi kita. Ya pilih sajalah 11 rakaat, ya kan? Kalau sudah lancar 11, baru 23. Ya begitu, ya. Kalau saya tanya lagi, Ustaz Ihsan, mau punya istri 1 apa 2? Yang paling mudah 2 ya Ustaz Ihsan. Ya lebih mudah, nyucinya bisa gotong royong, ya gak? Pelnya bisa gotong royong. Jadi pilih yang paling mudah, 2. Begitu. Contoh saja itu. Kemudian kata Rasulullah, wasaddidu, berbuatlah yang lurus, yang benar. Wa qaribu, kalau nggak bisa benar, yang minimal mendekati yang benar. Wa absyiru bil jannah, beri kabar dengan surga, dan minta tolonglah kepada Allah dengan berbuat ketaatan di pagi, sore, dan di malam hari. Lihat, kalau pagi dikatakan bil ghadat, langsung ghadat. Sore langsung bil rauha. Tapi kalau malam hari, dikatakan syai'in minad dulja. Ini kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Gak mengatakan minta tolonglah dengan semalam suntuk, tapi syai' itu sebagian dari malam saja. Sebagian dari malam gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Tidak disuruh keseluruhannya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita tata cara sholat malam itu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholatnya Nabi Daud, tidur dulu, kemudian malam bangun,
kemudian 1/6 terakhir tidur lagi sebelum sholat subuh. Itu adalah sholat malam yang terbaik, sholatnya Nabi Daud. Maka kalau itu tidak bisa, maka Rasulullah mencontohkan sebelum tidur, ingat sebelum tidur apa? Sholat witir. Ini yang paling mudah. Maka bagi kaum muslimin ya, seyogianya, seharusnya atau sepantasnya atau sebisa mungkin sebelum tidur itu tutup dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dengan apa saja? Para sahabat itu tidaklah tertidur kecuali mereka menyelesaikan hizbnya. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha tidaklah tertidur kecuali menyelesaikan hizb. Hizb itu hancak bacaan Al-Quran, supaya tidurnya ditutup dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka salah satu yang bermanfaat yang paling mudah untuk kita ya, setelah sholat isya ya, kan sholat itu 2 rakaat ba'diyah. Kalau dikira kita capek, Masya Allah, kerja full, sibuk, maka bangkit satu lagi, sholat witir. Mudah-mudahan itu jadi penutup ya, karena orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh tercatat sholat semalam suntuk. Jadi tutuplah mati harian kita. Kan tidur itu mati harian ya Pak Garno? Khusus Pak Garno. Tidur itu mati harian kita, gak tahu kita bangun lagi apa enggak. Maka sebelum tidur tutuplah dengan witir. Dan itulah wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah. Jadi kalau pegawai Al-Matuk malah gak usah. Ini mah nasihat untuk saya ya. Kalau semuanya ya saya yakin suka sholat malam. Kalau kita sibuk, capek, sebelum tidur minimal apa? Sholat witir 2, ditutup 1, ataupun langsung 3, ataupun 1 saja, gak apa-apa. Nah, kalau kita sudah mendawamkan itu ya, insya Allah sebelum tidur itu akan ketagihan ya, akan ketagihan sholat witir. Saat gimana saya itu kalau sudah sholat witir mau bangun lagi malam, ya bangun lagi gak apa-apa, tapi tidak ditutup dengan sholat witir, karena sholat witirnya sudah kita laksanakan. Kemudian apa tadi? Birra wasyai'in minad dulja. Jadi ada ghoda, ada roha, ada dulja. Maksudnya di sini barang siapa yang datang ke masjid ya, tidak disebutkan ini mutlak. Datangnya untuk apa? Untuk sholat, untuk taklim, kajian. Yang penting niatnya kajian, walaupun sudah di masjid tidur itu malah mas. Yang penting niat berangkatnya apa? Niat pertamanya kajian, tidurnya bonus. Yang penting niatnya dulu ketika berangkat. Jadi jangan sampai niat dari kantor sama lumayan nih, pas kajian tidur nikmat biasanya kajian. Jadi niatkan kajian dulu, masalah tidur itu bonusnya. Jangan sampai diniatkan dari kantor, lumayan nih setengah jam selama kajian tidur segar, nggak dapet ya, nggak dapet keutamaannya. Nah, orang yang sering ke masjid ya, rajin ke masjid, baik untuk sholat ya, terutama untuk sholat fardu. Bagi seorang muslim yang selalu harus hatinya terkait dengan masjid ya. Saya kemarin menceritakan kisahnya siapa? Abdullah ibnu Umi Maktum ketika kapan itu ya saya lupa ya, seorang yang buta, yang tidak punya guide, tapi selalu memaksakan diri untuk datang sholat berjamaah di masjid. Maka Allah akan menyiapkan nuzulan. Nuzulan itu diafah ya, apa namanya, jamuan di surga. Jadi setiap kita ke masjid, Allah telah menyiapkan jamuan di mana? Di surga ya.
Gini, diafah itu kan ruang tamu. Kalau kita di rumah punya ruang tamu, biasanya menyiapkan apa tuh? Kursinya yang terbaik, begitu kan? Pernak-pernik yang terbaik, karena akan dilihat oleh tamu. Seperti kita punya tamu datang, misalkan dari mana, disiapkan hotel kita ada ma'wa, ada aden, nggak langsung dibawa ke ruangan yang biasa-biasa. Nah, nuzul itu tempat singgahnya tamu pertama kali datang ke suatu tempat. Artinya Allah memuliakan orang-orang yang datang ke masjid sebagaimana kita memuliakan tamu yang baru datang ke rumah kita. Ya. Ini gambarannya. Apalagi ini yang memuliakan ada Allah Subhanahu wa taala di surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Jadi intinya begitulah, orang yang cinta masjid, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan dhiyafah, jamuan yang paling baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya tertambat di masjid. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin. Kemudian hadis setelahnya ini penjelasan, wahai kaum wanita muslimat, janganlah engkau meremehkan ya kebaikan seorang tetangga kepada tetangga yang lain walaupun hanya diberikan kaki kambing. Artinya ketika pintu masjid misalkan pintu masjid tertutup, pintu yang lainnya tertutup, ya, ada pintu kebaikan yang lain. Sedekah walaupun hanya dengan sepeser, 2 peser, 1 bala-bala, 1 goreng pisang, itu adalah kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi masih banyak pintu-pintu yang lainnya. Ketika pintu ini tertutup, terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Pada diri kita masih banyak potensi masing-masing. Kalau seorang guru, ya jelas pintu terbaiknya adalah mengajar. Kalau seorang admin, pintu terbaiknya merapikan administrasi itu. Kalau siapa lagi? Pintu kebaikan kita membersihkan masjid, itu pintu kebaikan kita yang paling utama. Jadi fokuslah di masing-masing kebaikan, karena itu semuanya akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama, tidak ada perbedaan. Ketika kita benar-benar serius, ya, profesional dalam bekerja, apapun pekerjaannya, ikhlas karena Allah, ya, semata-mata mengisi waktu ini untuk ketaatan kepada Allah, semua yang kita kerjakan insya Allah akan mengantarkan kita ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuldapi TV, TV-nya umat Islam.